Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk menyempurnakan pembicaraan kita yang berkaitan dengan sebab dan akibat yang sudah sering berlaku, marilah kita ikuti beberapa buah kejadian yang mana kejadian itu memang di luar biasa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa memperlihatkan kejadian itu kepada umat manusia supaya mereka tidak masuk jurang dalam sedang berdiri dan jangan sesat dalam lapangan yang penuh dengan tanda dan bukti. Semoga saja dengan kejadian itu manusia yang sudah pernah merasakan kesasaran dan kesesatan dalam kepercayaannya dapat menukarkan arah jalannya kembali atas jalan yang hak dan benar. Memang benar kalau disebut biasa, lawannya luar biasa. Kalau sudah biasa, manusia itu tidak menjadi perhatian lagi. Kenapa? Padahal kejadian yang sudah biasa dan kejadian yang luar biasa, kedua-duanya adalah perbuatan Allah menurut kehendaknya sendiri. Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Perhatikanlah kejadian-kejadian yang tersebut di bawah ini sebagai contoh yang sudah biasa, tidak dipertanyakan lagi. Akan tetapi kalau yang di luar biasa sudah menjadi problema, yang sulit dipecahkan, bahkan ada yang sudah jauh kesesatan dari jalan yang sebenarnya. Yang pertama, kita umpamakan manusia atau hewan Tuhan jadikan dari air mani. Lalu daripadanya dijadikan daging, tulang, urat-urat, jantung, paru-paru, rambut, kuku, bulu, biji mata, dan lain-lain. Kejadian yang semacam ini tidak pernah kita heran, lantaran sudah biasa. Padahal kejadian yang serupa ini benar-benar sulit dipecahkan oleh pikiran manusia, kalaupun bagaimana saja keahliannya. Dan kenapa sekarang kalau Allah menjadikan manusia itu 4 kaki, bermata 4, telinga 1, dan sebagainya sudah menjadi persoalan yang menghebohkan? Coba tenang dan pikirkan. Umpama yang kedua, datang satu orang mengatakan, air laut itu asin. Kita yang mendengar tenang-tenang saja, tidak ada persoalan apa-apa. Kemudian datang lagi seorang yang lain mengatakan, air laut itu manis. Orang yang mendengarnya serentak terkejut. Kenapa? Perumpamaan yang ketiga, orang mengatakan cabai itu pedas. Tidak pernah orang bertanya kenapa. Tetapi kalau ia mengatakan cabai itu manis, cepat-cepat orang mengatakan tidak mungkin. Kenapa demikian? Perumpamaan yang keempat, orang mengatakan, saya melihat satu orang anak dilahirkan ibunya dalam keadaan sempurna dan hidup. Tidak menjadi soal apa-apa, biasa-biasa. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, saya melihat seorang anak dilahirkan ibunya tanpa kepala, tetapi ia hidup macam orang biasa. Orang yang mendengarnya merasa heran berat. Kenapa demikian? Padahal ini hidup, itu Tuhan jadikan melalui nyawa, bukan karena kepala. Dan sudah jelas,
tidak menjadi satu kemestian kepada Tuhan menjadikan manusia hidup mesti ada kepalanya. Dengan adanya contoh yang 4 macam itu, jelaslah kepada kita bahawa sebab dan akibat yang sudah sering berlaku itu hanya soal kebiasaan saja, tidak dapat memberi bekas. Sesuatu apapun, hanya yang dapat memberi bekas keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dan demikian nyatalah pula, ada sebab tidak mesti ada akibatnya, menurut pandangan akal yang sempurna. Kadang-kadang kita jumpai sudah ada sebab tetapi akibatnya tidak ada menurut biasa. Dan terkadang terdapat juga ada sebab yang satu tetapi akibatnya tidak sama. Seperti 2 orang penumpang dalam sebuah pesawat terbang yang menemui kecelakaan. Yang satu mati dan kita tanya apa sebabnya. Kawannya menjawab, lantaran kecelakaan pesawat jatuh dan terbakar habis. Baik, kita menerima jawaban itu dengan tenang dan haru. Akan tetapi, kalau kawan kita itu mengatakan, si Hasan itu sehat saja dan bangun ia dalam kepingan dan debu pesawat yang hancur itu. Nah, apalagi yang harus dikatakan oleh orang yang mengatakan, tiap-tiap sebab mesti melahirkan akibat. Kami rasa kejadian demikian merupakan salah satu jawaban yang tegas untuk membatalkan perkataan orang yang mengatakan tiap-tiap sebab pasti dapat melahirkan akibatnya. Dan sekaligus kejadian itu menyatakan kebenaran perkataan orang yang mengatakan tiap-tiap sebab yang kebiasaan itu belum tentu dapat melahirkan akibatnya. Oleh karena yang menghasilkan akibat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang Maha Esa, yang Maha berkesanggupan untuk menukarkan kejadian yang sudah biasa kepada yang di luar biasa. Seperti dalam sebuah cerita yang telah lalu, dia Haji Muhammad Syahrir dan istrinya yang selamat dalam kepingan pesawat terbang yang jatuh dan terbakar habis, dan beliau selamat pulang ke tanah air, tanah leluhurnya. Itulah makna masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Barang yang dikehendaki Allah pasti ada, kalau tidak pasti tiada. Dan api yang dahsyat meluat-luat dan menyala api. Ini salah satu makhluk Tuhan yang paling taat kepada perintahnya. Keterangannya, bahwa api tidak sanggup menghanguskan sesuatu dengan sendirinya dan tidak sanggup pula memberi bekas sesuatu apapun jika Tuhan tidak mengkehendakinya. Perhatikanlah, kafir Namrud, penentang Nabi Ibrahim, melemparkan Nabi Ibrahim AS ke dalam api yang nyarak dan menyala. Ternyata api itu tidak berdaya untuk membinasakan kekasih Allah. Karena Allah berfirman kepada api itu, Qul ya naru, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Api tinggal di api, Nabi Ibrahim tetap selamat dari bahayanya. Allahu Akbar. Selanjutnya, Tuhan memberitakan tentang peristiwa yang sangat dahsyat dan hebat ini dengan firman-Nya, wa aradu bihi kaidam faj'alnahumul akhsarin. Artinya mereka, kafir Namrud dan angkatannya, hendak berbuat makar terhadap Ibrahim.
maka kami jadikan perbuatan mereka itu dalam golongan orang yang paling merugi. Lihatlah, rencana orang-orang kafir itu gagal total, karena api sebagai alat pemusnah Ibrahim yang digunakan mereka tidak bersedia tunduk kepada kehendak mereka. Oleh karena api itu salah satu makhluk Allah, bukan makhluk mereka, makanya ia harus tunduk kepada perintah Khaliknya, yaitu Allah. Maka dengan keterangan yang langsung Tuhan memberikan kepada kita, nyatalah bahwa api itu tidak sanggup ia membakar sesuatu apapun jika Tuhan tidak mengkendakinya. Di samping itu perlu kita perhatikan juga sebuah peristiwa yang lain lagi yang lebih memperjelaskan kepada kita bahwa adat kebiasaan itu tidak berlaku jika Tuhan berkehendak menyalahinya. Kejadian peristiwa ini pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya supaya anaknya Ismail yang tercinta itu harus disembelih. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah tahun itu, dengan hati yang ikhlas Nabi Ibrahim melaksanakan anjuran Tuhannya. Lalu pada hari tanggal 10 itu, beliau membawa anaknya ke daerah Muna pada sebuah bukit yang bernama Munhana, nama sekarang Jabal Qurban. Sesampainya beliau bersama dengan anaknya Ismail di bukit itu, bersiap-siaplah untuk melakukan penyembelihan dengan mengikat kaki dan tangan anaknya dan sebilah pisau yang sudah cukup tajam diasahnya, supaya anaknya jangan terlampau merasa sakit pada saat disembelihnya. Detik dan saat penyembelihan pun tiba. Nabi Ibrahim meletakkan pisau yang sangat tajam itu ke batang leher anaknya. Ia pun menyembelih anaknya dengan segenap tenaga yang dimilikinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya pisau tidak bersedia memakan batang leher Nabi Ismail yang sangat putih bersih itu. Menurut kitab Durratun Nasihin, pisau itu berbicara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya, Anta taqulu iqta' wa ilahul alamin yaqulu la taqta' fa kaifa amtathilu amraka 'asiyan li rabbika. Artinya, engkau wahai Ibrahim mengatakan, putuslah batang leher Ismail. Sedangkan Tuhan Allah alam semesta mengatakan, jangan engkau putuskan akan batang lehernya. Jadi betapa aku taat kepada perintahmu dan aku maksiat terhadap Tuhanmu. Demikianlah pisau yang tajam dan polos itu berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap anaknya menemui kegagalan, karena Tuhan tidak menghendaki Ismail itu wafat melalui tangan ayahnya yang tersayang. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Soal pisau tidak bersedia memakan batang leher Ismail bukan tugas dan kewajiban Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang demikian itu adalah satu rahmat Allah yang pengasih lagi penyayang kepada hambanya Nabi Ibrahim yang sangat jujur dan kasih sayangnya kepada Ismail, karena dari keturunannya bakal lahir seorang nabi yang terbesar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita perhatikan sebuah kejadian yang lain lagi, yang mana kejadian ini lebih luar biasa dari yang sudah kita bicarakan. Berita singkat, seorang laki-laki melawat ia ke sebuah pulau, sedangkan pulau itu sudah roboh. Hanya yang ada ditinggal keruntuhan-rentuhan, yang hanya ada tinggal reruntuhannya saja. Dan berkata ia, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali pulau ini yang mati begini?
Maka Allah mematikan orang ini 100 tahun, kemudian dihidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapa lamakah kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal di sini 1 hari, atau baru setengah hari saja." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu sudah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Maka coba engkau lihat kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihat pula kepada keledai kamu yang menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu sebagai tanda-tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami balutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, 'Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Keterangan. Yang dimaksudkan dengan seorang laki-laki tadi adalah Uzair, menurut tafsir Al-Murahi. Yang dimaksudkan dengan makanan dan minuman tadi ialah buah tin dan nira. Maka yang menjadi pokok pemikiran kita dalam pemberitaan ini ialah dalam waktu yang sama, yaitu 100 tahun, makanannya buah tin umpama jambu air dan minumannya berupa nira tidak menjadi berubah, sedangkan keledainya sudah menjadi tulang belulang. Apakah itu tidak di luar biasa? Kami rasa jawabannya ya, memang jauh di luar dari yang sudah biasa. Baik, sekarang coba kita tanya, apa sebabnya keledai sudah mati dan sudah menjadi tulang belulang? Tentu jawabnya sebab sudah lama tidak makan dan minum, lalu mati ia. Dan karena sebab lama masanya, jadilah ia buruk dan menjadi tulang belulang. Baik sekali jawabannya. Tidak ada yang menjadi keberatan apa-apa. Dan coba kita tanya lagi. Maka kenapa buah tin itu tidak buruk dan air nira itu tidak berubah dan tidak basi? Kalau saudara mengatakan tiap-tiap sebab mesti ada akibatnya, kenapa pada kematian keledai saja yang berlaku sebab dan akibat dan tidak berlaku kepada buah tin dan air nira? Kenapa? Tidak ada satupun jawaban yang dapat menenteramkan hati dan yang dapat mengokohkan kepercayaan kecuali Allah yang Maha Kuasa yang dapat berbuat menurut kehendaknya. Tidak perlu bergantungan kepada sebab, karena semua sebab-sebab itu ada sebabnya yang maha tinggi, yaitu sebab diciptakan dan dijadikan oleh Allah menurut ketentuan sendiri. Setelah kita mengetahui bahwasanya sebab-sebab itu tidak dapat memberi bekas akan sesuatu apapun kepada akibat dan musababnya, seperti jatuh pesawat dan hancur, tidak bisa mematikan, hanya saja biasanya mati. Api yang menyarak dan menyala tidak membakar sesuatu, sekalipun yang demikian itu memang biasa. Pisau yang tajam matanya tidak bisa memutuskan apa-apa, tetapi yang biasa memang bisa memutuskan. Buah mangga umpamanya yang sudah lama tersimpan biasanya memang buruk, apalagi kalau terletak di atas tanah dan sudah 100 tahun, bijinya sudah tumbuh dan barangkali pun sudah berbuah kembali. Tetapi buah tin yang diterangkan Allah, jangankan buruk dan tumbuh, berubah pun tidak. Maka demikian pula perbuatan kita hanya merupakan sebab. Apakah berhasil atau tidak yang merupakan akibatnya, itu tetap tergantung kepada keputusan Allah. Perbandingannya, gula memaniskan kopi soal biasa, garam mengasinkan ikan soal biasa, obat menyembuhkan sakit soal biasa, es mendinginkan air soal biasa, pikir mendapatkan sesuatu soal biasa, rinso membersihkan kain soal biasa, sasa menyedapkan makanan soal biasa, pesawat terbang menyempatkan perjalanan soal biasa,
dan lain-lain dan lain-lain. Semua sebab dan akibat yang sudah biasa berlaku bisa saja bersalahan jika Tuhan mengkendakinya. Karena soal kebiasaan yang sudah sering berlaku hanya merupakan sebuah mata rantai ujian Tuhan yang terus menerus, sambung menyambung terhadap hambanya. InsyaAllah dengan penjelasan yang singkat ini, semoga kita diberi pemahaman oleh Allah terhadap sesuatu sehingga kita terpelihara daripada hal-hal yang menyalahi dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.